Sebagai wartawan, bagaimana Mas Andreas melihat media Indonesia gitu memberitakan isu-isu LGBT ini, Mas? Apakah secara umum gitu lebih cukup membantu pengetahuan masyarakat secara utuh atau justru memperkuat stigma dan polarisasi pada isu LGBT ini, Mas? Ada yang baik ya, misalnya kayak Project Multatuli, itu baik sekali di dalam memberitakan LGBT rights ya, hak-hak orang LGBT itu. Konde juga, Tempo cukup konsisten. Salah satu pendiri Tempo, Gunawan Muhammad, itu punya putri yang lesbian. Gunawan bicara terbuka soal itu, dan itu mempengaruhi Tempo sejak awal untuk melihat orang-orang LGBT ini sebagai liputan yang biasa saja, bukan sesuatu yang tanda petik menyimpang dan seterusnya gitu. Nah, namun ada media-media yang juga buruk ya. Salah satu yang terkenal buruk itu Republika. Ya, Republika ini dikenal tidak mengerti apa yang mereka tulis. Nah, kenapa bisa begitu? Saya kira karena keragaman seksualitas di dalam Republika itu tidak cukup. Ini beda dengan Tempo. Tadi saya sebutkan Gunawan Muhammad orang yang mengerti, pendiri Tempo mengerti soal LGBT rights. Republika seharusnya punya wartawan, redaktur yang mengerti LGBT rights. Saya seorang heteroseksual, tapi saya kira saya cukup mengerti soal hak-hak LGBT ya. Saya menulis sudah berpuluh-puluh tahun soal LGBT rights, 20 tahun lebih. Tidak harus orang LGBT, tapi ada baiknya bila media macam Republika itu punya wartawan yang gay, punya wartawan yang lesbian, punya wartawan yang transgender. Sama halnya di Project Multatuli, saya tahu mereka punya wartawan yang transgender. Ada beberapa media lain yang saya tahu ada wartawan yang lesbian, ada wartawannya yang gay. Saya tahu karena banyak dari mereka ikut kelas-kelas yang saya ampu. Jadi keberagaman dalam suatu ruang redaksi itu akan meningkatkan mutu liputan ruang redaksi bersangkutan. Mas, tapi kan isu LGBT ini kan sering sekali dipolitisir gitu ya, dipolitisasi gitu, bahkan di kalangan media juga gitu. Apa tantangan terbesar bagi seorang jurnalis atau media gitu, Mas, untuk menjalankan prinsip-prinsip jurnalis yang benar lah gitu? Wartawan itu harus lebih maju daripada masyarakatnya. Menurut Atma Kusuma Astra Atmaja, pemenang penghargaan di bidang jurnalisme, bermacam-macam penghargaan termasuk Max Hassai Award dari Filipina, juga mantan ketua Dewan Pers yang baik sekali. Nah, itu tantangan buat wartawan. Wartawan perlu lebih maju daripada masyarakatnya. Karena apa? Karena wartawan adalah opinion leaders. Mereka yang membentuk opini publik. Nah, karena dia opinion leaders, maka dia perlu punya sikap-sikap yang mengerti ilmu pengetahuan di bidang gender, seksualitas, lingkungan hidup, ekonomi, international affairs, perang, macam-macam keahlian dan keterampilan yang diperlukan oleh sebuah media itu kan sangat beragam ya. Jurnalisme adalah sebuah pekerjaan yang memerlukan keterampilan seluas mungkin, dari masalah bakteri sampai masalah antariksa, alien, kehidupan di luar galaksi kita, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini pekerjaan yang hampir tanpa batas akan pengetahuan itu. Nah, karena sifatnya pekerjaan yang sangat terbuka terhadap berbagai macam pengetahuan, ya tentu mereka harus wartawan-wartawan yang terdidik, yang membaca dengan luas, dan seterusnya. No, tadi saya sebutkan Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad adalah satu sosok wartawan yang ideal yang ada di Indonesia. Nah, dia bukan hanya mengerti apa ya, sebenarnya dia kan filsafatnya, tapi juga mengerti juga hak asasi manusia, LGBT rights, dan seterusnya. Namun, Gunawan juga mengakui bahwa dia tidak tahu semua hal. Kerendahan hati dia inilah yang penting,
yang juga diperlukan di dalam ruang-ruang redaksi. Rendah hati, berpikir terbuka.